Dan subhanallah betapa indahnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ana melihat gunung yang penuh dengan pepohonan. Ana melihat tumbuhan yang hijau yang sebagian ditanam oleh petani. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada manusia, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah mengatakan, kalian melihat enggak yang kalian tanam itu? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Kalau Allah berkehendak, pemandangan yang hijau itu akan menjadi kuning, bahkan menjadi hitam. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur itu ya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan mengenal Allah lebih dalam lagi. Kalau tadi dikatakan alhamdulillah banyak petani yang menyekolahkan anaknya ke tempat ini. Ya, harapan kita ilmu itu bukan hanya di kota, tapi mereka yang ada di puncak gunung, mereka juga dapat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara target terbesar iblis ketika dia diusir dari surga, dia ingin menyesatkan semua manusia. Lalu dia mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu nggak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kenapa kita meminta kebaikan di dunia? Karena kita masih hidup di dunia. Wa fil akhirati hasan. Berbangga dengan motornya, dengan rumahnya. Makanya kadangkala Anda nggak tahu di kampung sini, di Jawa itu di beberapa kampung antum kalau lewat, masya Allah rumahnya itu tembok luarnya pakai keramik. Keramik biasanya kan ditaruh di bawah kan, enggak, tembok luarnya pakai keramik. Dalam rumahnya masih tanah. Kenapa dia lakukan itu? Tafakhur. Hanya untuk berbangga-banggaan di antara kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan tempat berbanyak-banyakan, bermewah-mewahan, banyak-banyakan harta dan anak. Makanya kalau ketemu orang itu, salah satu pertanyaannya apa? Anaknya berapa? Oh alhamdulillah 27. Masya Allah. 27. Nah, Anda masih ingat ya? Ada ustadz di Bondowoso, rahimahullahu ta'ala. Itu punya anak 28 dari satu istri. Dan Ana berjumpa dengan anak yang nomor 28. Dia ngomong, Ustaz, Ana yang nomor 28. Ustaz. Hadil hayat. Di kota Ana Jember itu ada satu orang meninggal, dia rahimahullah. Dia itu sering sesumbar. Orang kaya nih, banyak fulusnya.
Dia ingin punya anak 40. Dia nikah selalu 4 dia nikah. Istrinya nggak punya anak dia ceraikan. Dia memang ingin punya anak banyak. Dia punya target. Subhanallah, dia meninggal umur 56 kalau nggak salah. Anaknya baru 32. Hadhil hayat. Pernah lihat orang kaya berhenti kerja? Orang sudah punya duit, anggap 10 triliun. Berhenti kerja? Nggak ada. Makanya kalau antum lihat, ada majalah khusus untuk orang-orang terkaya di dunia. Beberapa waktu yang lalu, ana baca salah satu orang itu punya 3.000 triliun. 3.000 triliun. Ini masjid butuh berapa? 150 juta. Aduh, minta nanti sama dia. 3.000 triliun, bayangin jamaah. Tapi tetap bekerja, tetap buka usaha, ini itu. Anda ngomong subhanallah. Kalau dia berumur 3.000 tahun, 1 tahun ngabisin 1 triliun, kan udah cukup kan? Udah, engkau kalau umurnya 3.000 tahun, setahun 1 triliun, tetap dia bekerja. Hadhil hayatud dunya. Tempat berbangga-banggaan, banyak-banyakan harta. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan nih yang kita lihat sekarang. Allah mempermisalkan kehidupan dunia seperti air hujan. Yang kalau dia turun, dia membuat tumbuh-tumbuhan itu hijau. Sehingga para petani, apalagi Anda nggak ngelihat tadi ya, ada sawah di sini nggak tanam padi, sayur di sini ya, bawang ya, bawang. Antum lihat bawang tuh, kalau lagi tumbuh hijau, masya Allah, seneng banget mereka. Lalu kata thumma yahiju fatarahu musfarran, thumma yakunu hutama. Terus jadi apa nanti? Dia tahu-tahu menjadi kuning kalau dibiarin ya. Terus jadi hitam, ditinggalkan sama petani. Apalagi kalau bicara padi. Bagaimana padi itu hijau, kemudian menguning, kemudian dipanen, umurnya berapa lama? 4 bulan, 4 bulan, 3 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. Kurang lah. Umurnya segitu. Hadhil hayatud dunya. Antum ngelihat orang-orang ketika gagah ya. Dia masya Allah, tahu-tahu menua. Anak kalau sudah bercermin jamaah, ngelihat ya Allah udah putih. Masya Allah udah mulai keriput. Hadhil hayatud dunya. Kita hanya nunggu giliran. Kapan kita dipanen jamaah. Lalu Allah katakan wa fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Ada azab yang menyakitkan. Ada azab yang keras. Yang satu celupan di neraka melupakan 3.000 triliun yang pernah antum miliki. Satu celupan di neraka melupakan 70 tahun antum hidup bergelimang harta. Satu celupan di neraka lalu ditanya nih orang jamaah. Ghamsah finnar, tanya, hal ra'aita na'iman qat? Hal marra bika khairun qat? Engkau pernah melihat kenikmatan, sedikit aja kenikmatan dalam kehidupan? Engkau pernah merasakan, pernah lewat yang namanya keenakan dalam hidupmu? Kata dia, wallahi ma ra'aitu na'iman qat ma marra bi na'imun qat. Nggak ada. Nggak ada kebaikan yang pernah aku rasakan. Satu celupan neraka. Maka Allah ingatkan kita. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di situ ada ampunan dari Allah. Supaya kita tahu kita tidak bakal masuk surga kalau nggak diampuni sama Allah SWT. Nggak bakal. Tuh kalau bicara kebahagiaan di akhirat, antum tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di akhirat kalau Allah nggak ngampunin antum. Ahibati fillah.
doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya ketika ruku dan sujud itu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Bayangin. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Ruku sujud beliau baca itu. Wa fil akhirati adzabun syadid. Buat para pelaku dosa. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan ada ridwan. Ada keridhaan Allah Azza wa Jal. Adapun kehidupan dunia yang kita sekarang dari pagi sampai sore, dari malam sampai pagi memikirkan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Antum ditipu dengan kesenangan dunia. Ana tadi diajak makan jengkol sama Ustadz Alfisyam. Sekarang ana ngomong bau jengkol. Itu menipu, tadi kenikmatan. Aduh. Tadi nikmat waktu makan, sekarang ana ngomong nggak nikmat. Makanya minum dulu ya, Bang. Ana dikasih tahu di mana, di Silungkang apa ya? Yang ada rumah sakit khusus orang yang kena stroke. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Antum bayangin orang makan enak, cuma kalau kita lihat di restoran itu Allah, Masya Allah, Masya Allah. Habis gitu stroke. Itu kehidupan dunia. Ditipu gitu cuma. Orang-orang yang main bola, wah seneng main bola kanan kiri. Tahu-tahu kakinya cedera. Harus operasi. Hadhil hayatud dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi ternyata kenikmatan yang sebentar, yang sedikit itu menipu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau benar-benar membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat supaya kita sadar. Ana tadi ketika naik pesawat dan landing di Bandara Minangkabau, itu kita landing, kita lihat lautan, jemaah. Lihat lautan yang luas sekali. Saat itu ana sedang baca hadis ini. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi wa asyara Yahya bin Yahya bisababa fil yam falyandur bima tarji. Demi Allah kata Nabi, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang memasukkan, perawi hadis Yahya bin Yahya menyebutkan jari telunjuknya, memasukkan jari telunjuknya ke lautan, kemudian dia angkat, dia lihat apa yang tersisa, apa yang nempel di jari telunjuknya, itu dunia. Dan akhirat itu jamaah, itu samudra jamaah. Anak pernah pulang dari masjid sama anak-anak, lagi gelap gulita, habis sholat isya, ngelihat bintang-bintang banyak sekali. Anak ngomong sama anak-anak, anak katakan nanti kata dia, orang-orang yang dikasih kedudukan yang tinggi sama Allah Azza wa Jalla, dikasih kamar-kamar yang tinggi itu, Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, sebagaimana kalian melihat bintang-bintang itu. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawat wal ard. Antum tahu di langit situ ada berapa galaksi? Antum tahu ada berapa miliar planet yang ada di sana? Yang manusia sekarang ingin punya pemukiman di mana?
di Mars. Mereka punya keinginan itu. Kalau engkau ingin punya pemukiman di Mars, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau insya Allah punya rumah di sana. Ada banyak planet di situ jamaah yang akan menjadi luasnya surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kala kita lupa dengan akhirat dan kita sibuk mencari dunia. Ahibati fillah. Maka kalau bicara orang yang bahagia yang sebenarnya, orang yang sukses yang sebenarnya, itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Kalau sudah bicara kematian, semua yang dia dapatkan di dunia, semua kebahagiaan, semua kenikmatan, semua kenyamanan akan dia tinggalkan. Itu orang yang Anda ceritakan, yang punya istri, 4 dia punya istri, nanti dia ceraikan, punya anak 32, punya harta banyak. Dia tinggalkan semua jemaah. Kalau dikatakan sukses, ya kesuksesan yang ditinggalkan. Padahal orang ingin sukses dan terus sukses. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian disempurnakan balasan buat kalian itu pada hari kiamat. Kita nih sekarang sholat dapat apa? Dapat apa antum sholat? Antum datang kajian dapat apa? Duit malah keluar. Anda lihat sudah kotak amal siap tadi. Aduh ini kalau datang kajian kayak gini nih. Duit keluar. Bukan pulang antum bawa fulus. Maka Allah sebutkan balasan akan disempurnakan buat kalian nanti hari kiamat. Gimana menurut antum kalau setiap kali kita sholat kita dikasih cangkul? Karena kan tempat petani nih kita nih. Gimana kalau setiap kali antum sholat dapat cangkul? Enak nggak? Jamaah nggak tertarik Ustaz. Baik. Gimana setiap kali antum sholat antum dapat fulus 100.000? 100.000 jamaah. Bohong kalau nggak tertarik. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana orang-orang munafik itu. Kalau di masjid itu disediakan daging, niscaya orang-orang itu akan berebut datang ke masjid. Antum pernah dengar cerita pembagian duit 20.000 yang orang-orang berebut untuk mendapatkan duit tersebut sampai sebagian ada yang meninggal dunia. Manusia cinta sama harta jemaah. Manusia suka sama fulus. Maka bayangin antum kalau setiap sholat antum dapat $100. Sehari dapat berapa? $500. Kalau antum sekeluarga 5 orang dapat berapa? $2.500. Keren nggak jemaah? Tapi Allah nggak kasih. Pertanyaannya kenapa Allah nggak kasih? Siapa yang tahu? Hah? Nah, kenapa kok nggak kasih di dunia dan di akhir? Kan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia tidak bernilai. Gak bernilai. Antum kerja terus cari fulus lah. Gimana antum gak bernilai? Ada nilainya tapi dikit kan. Nah kenapa jemaah? Karena surga itu mahal. Tapi kan kita minta kebahagiaan di dunia. Jemaah,
Karena kalau Allah kasih buat antum duit tuh di dunia, dunia nggak akan lama. Dunia akan tutup dan hancur. Kebayang nggak antum? Belum kebayang antum. Ana ajak antum untuk merenungkan. Supaya orang itu sadar, ana datang kajian nggak dapat fulus, ana sholat malam ya, puasa nggak dapat fulus. Kalau Allah berikan duit umpamanya balasannya di dunia, akankah petani menanam bawang? Akankah petani menanam padi? Akankah ada yang buka restoran? Akankah ada orang yang mencari ikan di danau? Enggak ada. Semua orang sekarang bercocok tanam ya, bekerja, cari apa? Cari duit. Ketika duit sudah ada, kira-kira dia akan bekerja. Gimana antum punya duit, antum berangkat ke pom bensin, mau ngisi. Antum udah beli motor yang paling bagus, antum mau ngisi. Enggak ada yang kerja di pom bensin. Orang-orang yang anak mau bensin kata dia. Enggak bang kata dia. Loh fulus dolar. Enggak. Anak kalau mau fulus bang tinggal sholat bang. Buat apa anak kerja di sini? Antum datang ke warung mau beli sayur apa, nggak ada yang jualan. Lah anak kasih fulus kata dia. Bang fulus tinggal sholat anak. Butuh fulus berapa? Ketika antum mau beli gas, nggak ada yang jualan gas. Semua itu di sini Allah atur memang balasan nanti di akhirat. Makanya kalau diberikan pahala di dunia dengan uang tadi, tutup negara ini jamaah. Tutup. Nggak akan ada orang yang bekerja satupun. Kalaupun mungkin dia bekerja untuk diri dia. Kalau terpaksa dia bekerja, petani dia nanam padi. Untuk apa? Untuk dia makan saja. Kalau ada orang mau beli, enggak bang. Ana nggak butuh fulus. Ana sudah sholat selama 10 tahun. Tuh duit banyak tuh. Mau diapakan nggak tahu. Nggak ada jemaah. Maka Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena hari kiamat itu udah nggak butuh kerja. Nggak butuh. Antum lihat nanti di akhirat di surga Allah lihat burung terbang. Antum berpikir ya Allah ini kalau jadi, antum jangan jatuh ya. Kalau ini kalau burung bakar ini zen kayaknya. Tahu-tahu udah jatuh di depan antum terpanggal. Subhanallah. Maka Allah berikan, itulah akhirat jemaah. Itulah akhirat yang memang Allah sediakan untuk menyempurnakan sholat yang kita lakukan ya. Kelelahan yang kita rasakan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia tuh orang yang bahagia. Dia tuh orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ingatkan lagi, kehidupan dunia itu tidak lain ya kesenangan yang menipu. Tapi realitanya apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Bayangkan ya, ini ayat nih ada di sahifahnya Nabi Ibrahim. Ada di kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Ada di kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa? Ucapan bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Dari dulu jemaah. Manusia kayak gitu sikapnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, lebih kekal. Jamaah rahimakumullah, apa syarat supaya bahagia di dunia dan di akhirat? Syarat yang pertama, iman. Ini suara apa dari tadi jamaah? Nah, waktunya azan.
Syarat yang pertama adalah bukan di sana. Bismillah. Iya kayaknya timernya masjid jemaah. Coba di. Oh, masya Allah, jazakallah khair. Kita bisa sampai subuh kalau nggak ada timernya itu ya. Nah, apa syaratnya? Iman. Itu syarat mutlak orang kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Dan saat ini ada usaha dari orang-orang yang tidak beriman untuk merubah keyakinan umat Islam. Dulu tugas ini dikerjakan oleh orang-orang kafir. Dan sekarang tugas ini dilanjutkan oleh orang-orang yang belajar sama orang-orang kafir. Bagaimana mengatakan semua agama sama. Nanti engkau di surga, ini tulisan mereka. Boleh jadi kalau di surga nanti ketemu sama Mahatma Gandhi. Ketemu dengan Ibunda Teresa. Ketemu dia sebutkan tokoh-tokoh non-muslim. Kalau yang ngomong ini orang kafir, wajar. Tapi kalau yang ngomong orang Islam, padahal Allah mengatakan inna dina indallah al-Islam. Nggak ada agama yang diterima kecuali Islam. Yang lainnya ditolak. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu ketetapan Allah Azza wa Jal buat kita orang beriman. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima semua amalan yang kerjakan. Oh ini orang baik, orang soleh. Nggak bakal diterima. Dan di akhirat ini keputusan Allah Azza wa Jal. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Nggak ada keberuntungan, nggak ada kebahagiaan, nggak ada kesuksesan. Maka di surat Al-Mu'minun, di ayat pertama Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu syarat utama. Seperti antum masuk ke perusahaan, syarat utamanya dia harus orang Indonesia. Syarat mutlak. Kalau umpamanya dia pinter ini, bisa itu syarat tambahan. Tahu-tahu datang daftar orang Inggris. Dengan memiliki semua kriteria, kecuali satu, dia bukan orang Indonesia. Diterima enggak? Enggak diterima, karena syarat mutlak harus orang Indonesia. Dan syarat bahagia itu beriman. Ada di barat sana, Anda lupa namanya, Carnegie, ya, salah satu motivator ulung di barat sana jemaah. Dia punya buku-buku, Anda baca beberapa buku, dia bagus banget bukunya, memberikan motivasi ini itu. Ternyata dia di akhir hayatnya mati dengan misterius. Sebagian mengatakan dia mati bunuh diri. Nggak bahagia, nggak bakalan bahagia. Dia bergelimang harta, dia punya segalanya, tapi nggak punya iman, nggak akan pernah tenang hidup. Kemudian kalau sudah beriman, amal soleh yang kedua. Maka Allah sebutkan kriteria orang beriman ini di ayat yang kedua,
Mereka adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nih, syarat yang kedua mendirikan sholat, dan tidak asal sholat tapi khusyuk. Kalau antum sholat tapi nggak khusyuk, akan berkurang kebahagiaan antum sepadan dengan kurangnya kekhusyuan antum. Dunia ini melelahkan jemaah. Dunia ini melelahkan. Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Antum coba membayangkan bagaimana kita bisa lahir ke dunia ini. Mungkin sebagian antum sudah lupa dengan kesusahan itu. Ketika antum keluar dari perut ibunda antum. Ketika antum kecil nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. BAB di sana, ya, nangis lagi, minta makan, nangis. Antum capek. Ketika antum giginya tumbuh, antum lihat sekarang anak-anak kita, kalau sedang giginya mau keluar jamaah, apa yang terjadi? Sakit, panas dia jamaah. Ketika disapih dia dari ibunya, Allahu Akbar. Terus nanti ketika sekolah dimarahin sama gurunya, sama ibunya dimasukkan ke TK. Antum bayangin anak TK itu bagaimana susahnya. Tahu-tahu diletakkan sama ibunya ditinggal. Nangis. Terus nanti ketika dia kuliah, cari kerja, ketika nikah, punya anak. Capek. Hadil hayatud dunya. Maka agar antum dapat kebahagiaan di dunia, dengan semua kelelahan dan kesusahan itu, usahakan khusyuk salatnya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salat." Bilal, bangkit engkau Bilal. Kumandangkan azan, kumandangkan iqamatus salat, bikin kita istirahat dengan salat. Ini di dunia. Ternyata salat itu rest area sebenarnya jemaah. Setelah antum kerja, kenapa Allah bikin 5 waktu? Bayangin. Antum subuh bangun. Antum mulai kehidupan. Kalau ingin bahagia di dunia, salat subuh. Menghadap kepada Sang Pencipta. Karena fisik kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fasilitas semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu bagaimana seorang pegawai itu, kalau ingin sukses di tempat kerjanya, dia biasanya harus cap jari, bukan cap jari. Ya. Fingerprint dia. Kenapa? Dia aku ingin bahagia. Dia ingin bahagia. Supaya kehadiran dia terdeteksi. Nanti pulang juga seperti itu. Nah, antum mulai hidup antum dengan salat subuh. Melapor kepada pencipta langit dan bumi ini. Mengatakan Allahu Akbar, aku hadir ya Allah. Apalagi kalau antum hadirnya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum lihat ya, orang-orang yang bangun pagi. Nih kalau antum lihat orang-orang barat pun, ketika mereka berbicara tentang bahagia di dunia, selalu yang mereka sebutkan bangun pagi. Muslim udah diajarin bangunnya nggak boleh kesiangan. Ada waktu yang sudah ditetapkan harus bangun. Salat subuh. Khusyuk. Kalau sudah bicara khusyuk jamaah, khusyuk ini apa artinya? Khusyuk itu konsentrasi plus. Bukan konsentrasi, tapi konsentrasi plus. Plus apa? Plus penghayatan. Ada yang konsentrasi anu sholat subuh. Nah, imamnya tadi baca apa? Atau sholat maghrib, imamnya tadi baca ayat kursi. Konsentrasi. Tapi menghayati enggak dengan yang dibaca? Ada enggak?
Malah konsentrasi bikin dia kepanjangan sholatnya. Aduh, panjang banget ini. Karena dia konsentrasi. Ada orang yang konsentrasi jamaah, yang sholat jadi pendek, nggak panjang. Dia sedang mikir dagangan dia ini itu. Lu kok sudah ruku imamnya ini? Dagangannya belum laku padahal dia sedang menyusun ini itu. Jadi konsentrasi plus khusyuk. Makanya orang itu akan nikmat dengan sholatnya dan dia merasakan kebahagiaan. Walaupun mungkin kontrakan belum bayar, tapi dia tadi sholat khusyuk. Dia tahu dia punya Allah yang maha besar. Dia yakin, ya kalau aku masih ada umur, berarti rizkiku masih ada. Kalau rizkiku tidak ada, berarti umurku sudah selesai. Itu kembali kepada iman tadi. Iman dengan rukun iman yang 6. Kemudian langsung dia sholat khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, serius. Hidupnya serius dan tidak main-main. Kehidupan dunia itu tadi laibun walahu. Tapi kalau engkau ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, engkau harus serius. Antum coba kalau ngelihat orang-orang sukses di dunia yang secara materi ya. Siapa sih sekarang orang sukses di dunia secara materi? Elon Musk, nah, Taib, Bill Gates, siapa lagi? Masa orang-orang kafir semua aja bang? Iya, mereka nggak main-main, mereka serius. Mereka nggak sibuk main game, enggak. Sampai anak pernah baca tentang Bill Gates. Bill Gates itu dia tidak memberikan kepada anaknya gadget sampai umur 14 tahun. Enggak dia kasih. Harus serius ini. Sedangkan kita baru lahir dikasih gadget. Nah, fadhol, biar anaknya nggak gangguin emaknya. Dikasih ini itu. Nah, maka di ayat ketiga Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung, yang sukses itu adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ada hal-hal yang tidak berguna. Tapi orang tetap. Dia pikir dengan hiburan lagi ya. Dangdutan lagi, bahagia. Enggak. Mereka yang nyabu. Dia karena letih dan capek dengan kehidupan ini. Dia pikir dengan nyabu dia bahagia. Dia pikir dengan ganja. Di sini nggak tanam ganja, nggak. Alhamdulillah. Nah, dia pikir dengan itu bahagia. Antum merasakan. Sebesar apa antum meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, maka sebesar itu pula kebahagiaan antum di dunia dan di akhirat nanti. Makanya ada orang-orang yang waktunya penuh dengan hal-hal yang berguna, jemaah. Bukan cuma urusan akhirat ya. Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Apa aja yang manfaat? Apalagi kalau urusan akhirat, urusan dunia bermanfaat. Fadhal. Tapi ternyata manusia dengan adanya handphone ini ada banyak hal yang tidak bermanfaat yang dia lakukan. Ahibati fillah. Kembali ke yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Bukan dosa ya. Kalau dosa selesai. Dosa itu membawa naas, membawa petaka, membawa penderitaan. Ini yang nggak berguna dia tinggal.
berusaha untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni la akrah an ara syab sabahlalan la fi amali dunya wala fi amali akhir. Aku tuh nggak suka, ini ucapan dinisbatkan juga ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku nggak suka melihat pemuda yang nganggur ya, yang kosong waktunya, nggak ngerjakan urusan dunia wala ngerjakan urusan akhirat. Ya main-main aja. Kita lihat orang main game sekarang jamaah. Dikasih game lagi dulu. Ana masih ingat orang-orang kalau mau main game itu biasanya ke mall. Yang tua-tua ingat, yang masukkan koin ya. Seret. Wah seneng dia ya. Tahu-tahu game over. Habis sudah. Duitnya udah habis. Sekarang main game. Mati ganti lagi. Ganti tangan sudah sekarang. Ada di tangan. Artinya orang semakin susah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka gunakan akal sehat kita. Ketika engkau hendak melakukan sesuatu, tanyakan ini manfaat enggak? Ada manfaatnya buat aku? Datangkan fulus? Buat aku sehat? Atau enggak? Maka tinggalkan. Ketika antum nulis, sekarang orang pada seneng komen ya. Antum lihat ketika antum mau komen, komentar antum ini berguna apa tidak? Kira-kira ditimbangan kebaikan atau ditimbangan keburukan? Maka perlu serius menghadapi hidup ini. Karena waktu kita nggak lama, waktu kita terbatas. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal sehat itu bersepakat, mau muslim mau kafir. Orang yang akalnya sehat bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Annan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Enggak bisa. Kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Berarti diraih dengan apa? Perjuangan, pengorbanan. Wa man athara raha fatathu rah. Barang siapa yang lebih mementingkan untuk santai hidupnya, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Makanya anak-anak muda yang milih santai, tuanya susah hidup. Anak punya kakek cerita dari abah anak. Dia mengatakan kalau mau capek sekarang sama anak-anaknya, mumpung kalian masih muda. Kalau tua kalian harus menderita, tambah capek kalian. Ketika punggungnya sudah mulai lemah ya, ketika lututnya sudah sakit-sakitan, maka sekarang waktunya kita lelah, serius. Maka selalu kita di sekolah dikatakan yang benar belajar. Kalau enggak nanti kau enggak naik kelas itu, kau enggak lulus nanti di akhirat. Na'udzubillah. Sudah enggak bahagia di dunia, enggak bahagia di akhirat. Kemudian yang keempat, orang yang bahagia adalah orang yang peduli sama orang lain. Peduli sama orang lain. Karena ada orang yang hidupnya individualisme, memikirkan diri dia sendiri. Nggak bakal bahagia. Engkau hidup melihat masyarakat, hidup bersama masyarakat. Kalau engkau tidak peduli dengan orang lain, engkau akan kehilangan kebahagiaan di dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat ini hak yang berkaitan dengan harta. Nah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah, ada Bapak Kapolres katanya yang mau datang. Nah,
Masya Allah. Siap. Dalam perjalanan atau sudah nyampe? Oh, sudah di luar. Naam, ahlan wa sahlan. Nah, kita lanjutkan sambil menunggu beliau. Nih, peduli sama orang lain. Antum ada orang ribut, Kapolres datang, diam aja. Gak peduli kita sama orang. Kita jemaah, kita ini hidup bermasyarakat. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan khairun nas, ahabun nas ilallah, orang terbaik ya, orang yang paling dicintai Allah, siapa? Anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Setelah antum tadi hablum minallahnya dijaga dengan khusyuk salatnya, kemudian antum menyelamatkan diri antum dari hal-hal yang tidak berguna. Setelah itu antum berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Di antara manfaat yang wajib antum berikan adalah zakat. Bayar zakat. Setelah zakat, sedekah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadol, kayaknya udah disediakan tempat di sini ini. Gak apa-apa sudah. Amanlah kamera. Masya Allah. Semoga kehadiran beliau membuat kita lebih bahagia jadi jemaah. Karena kita bicara bahagia di dunia dan di akhirat jemaah. Di antara kebahagiaan itu ya keamanan lah. Antum kalau nggak aman hidupnya, gimana antum mau bahagia dengan harta dan keluarga antum? Taib. Jadi yang keberapa? Keempat, peduli sama orang lain. Di antara bentuk kepedulian itu ada yang wajib. Zakat. Keluarkan zakat antum. Kalau ingin bahagia lagi, sedekah. Dan Nabi SAW membuat perbandingannya, orang yang dermawan, yang suka berbagi harta kepada orang lain itu seperti orang yang pakai baju besi. Orang dulu waktu perang pakai baju besi, ada baju besi yang sempit, yang membuat susah bernafas. Ketika orang ini bersedekah, baju besi itu semakin melebar. Semakin melebar, kalau awalnya mungkin sampai ke lengannya, baju besi itu semakin melebar sampai ke tangannya, sampai ke jarinya, sehingga ketika ada musuh, dia selamat. Baju besinya jadi lebar. Tapi orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya, baju besi itu semakin menyempit, semakin kecil, membuat dia sesak. Makanya orang bakhil itu jamaah, orang yang paling gak bahagia. Dan Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Gak berkumpul tuh iman sama sifat pelit, gak kumpul. Sedangkan kita bicara syarat utamanya apa? Iman. Ketika dia punya sifat pelit, ya udah. Dia takut mengeluarkan hartanya. Dan orang kalau punya anak itu biasanya semakin pelit. Kenapa? Karena dia sudah berpikir buat anaknya. Mau sedekah buat pembebasan tanah? Nggak jadi. Buat kuliah anaknya. Langsung masukin lagi kantongnya. Nabi SAW mengatakan al-waladu mabkhalatun. Anak itu sumber sifat pelit orang tua.
Sebelum punya anak, Masya Allah rajin sodako. Waktu kepingin punya anak ya, katanya Ustadz suruh banyak sodako. Sodako, punya anak. Nggak jadi sudah buat anaknya. Itu anak. Maka ingat, kalau engkau ingin berbahagia di dunia, keluarkan dari hartamu zakat. Ini termasuk kepedulian kepada orang lainnya. Dan kepedulian yang lainnya dengan tetangga kita. Anda nggak tahu di kampung sini ya. Tapi di kota itu, orang sudah mulai nggak peduli sama tetangganya. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, Ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad biha jiranaka. Abu Dzar, kalau engkau masak, banyakin kuahnya. Masak daging nih, banyakin kuahnya. Lalu engkau perhatikan tetangga-tetanggamu. Masih ada di sini. Bagi-bagi sama tetangga masih ada. Kalau ada acara. Kalau ada acara di mana-mana lah jemaah. Enggak, kepedulian dengan tetangga bukan karena ada acara. Sekarang itu tetangga kalau dikirim-kirimin, ada acara apa? Ini menandakan nggak ada lagi tuh yang dulu tuh. Masak ya, dibanyakin ya, kirim ke tetangganya. Nanti tetangganya masak juga dikirim kepada dia. Ini akan menambahkan kebahagiaan jemaah. Kenapa? Kalau antum bahagia dengan diri antum sendiri, sedikit kebahagiaan antum. Tapi bagaimana antum bahagia dengan kebahagiaan orang lain? Gimana ketika antum berbagi sama dia lalu dia tersenyum mengatakan kepada antum jazakumullah khairan. Dia bahagia. Antum pun ikut bahagia dengan kebahagiaan dia. Baik. Bicara peduli kepada sesama ini, banyak di antara kita di masa sekarang ini yang lupa dengan halal haram. Sehingga hidupnya menderita. Dia seperti orang yang minum air laut. Nggak akan pernah hilang dahaganya. Maka perhatikan itu. Yang kelima. Orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang menjaga apa yang di bawah perutnya. Apa yang di bawah perut antum? Itu kalau nggak dijaga, nggak akan bahagia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jangan dipikir orang yang berzina bahagia, lah. Antum pernah melihat orang zina bikin undangan? Insya Allah besok malam anak mau zina ya, ini undangannya. Ada. Orang zina mesti cari tempat yang remang-remang. Dia masuk ke hotel, hatinya takut ya. Dia lihat belakang, takut ada yang kenal sama dia. Pokoknya susah hidupnya. Tapi kalau orang nikah, satu Indonesia dikirim undangan. Antum bisa lihat. Dia kirim undangan. Dia umumkan kebahagiaan dia. Kenapa? Karena ini halal. Ini halal. Gitu. Maka Allah katakan, illa ala azwajihim. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Yang punya istri lebih dari satu. Kalau satu ya istri mereka aja. Nah, istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela, nggak tercela jemaah. Ketika orang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal, nggak tercela. Makanya pernah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lagi di masjid Nabawi, ya, nunggu Nabi Alaihi Wasallam. Nabi keluar dengan seger berseri-seri. Ka'annahu qad alamma bi ahli. Kayaknya beliau ya habis berhubungan sama istrinya.
Ini sampai seperti itu sahabat menyebut. Para sahabat, ya Rasulullah, naraka tayyiban nafas. Ya Rasulullah, kami lihat engkau kok kayak bahagia banget ya Rasulullah, katanya. Naam, kata dia. Akhirnya mereka ngomong, kita lagi ngobrolin tentang harta ini. Gimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la ba'sa bil mali salih, au ni'mal malus salih indar rajulus salih. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya harta yang baik itu ya kalau ada di tangan orang yang baik, kata dia. Hartanya halal di tangan orang yang baik. Insya Allah tanah ini luasnya berapa? Tinggal berapa juta? 260. Insya Allah selesai. Kalau ada orang soleh. Itulah jamaah. Artinya ketika orang berhubungan sama keluarganya, dia bahagia. Nah, makanya para istri itu jangan pernah nolak suaminya. Kenapa? Karena ini salah satu faktor untuk membahagiakan suami. Bahkan ketika suami keluar rumah, tergoda dengan wanita, apa yang harus dilakukan? Pulang. Pulang antum. Antum datang ke kantor, maaf, saya mau pulang. Oh, potong gaji. Nggak apa-apa potong gaji. Yang penting nggak potong pahala. Potong gaji, pulang ke rumahnya. Istri itu kalau suami pulang ke rumah tidak di waktunya pulang, harus sadar. Oh, ahlan wa sahlan. Mau yang panas apa yang dingin. Kata Nabi SAW, falyarji ila ahli. Tuh. Hendaklah seorang yang melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya pulang ke keluarganya, pulang cepetan. Tapi jangan lupa pakai helm. Kalau nggak diberhentikan polisi nanti nggak sampai rumah. Kadang kalau orang kepingin ngebut, tahu-tahu ditangkap, pulang ke rumahnya. Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya, nggak ada yang beda. Itu kata Nabi SAW. Nggak ada bedanya. Tapi setan terus berusaha menggambarkan, oh enggak, ini kayak gini, kayak gitu. Lah, sama kata Nabi SAW. Maka hendaklah wanita jangan nolak suaminya. Sampai malaikat itu melaknat wanita kalau menolak suaminya. Iya kalau suaminya punya istri yang lain. Mungkin istri ngomong, bang aku kayaknya capek bang. Engkau nginep di rumah yang satunya. Kata suaminya, siap, bismillah. Tapi kalau punya satu, ditolak sama istrinya, ya Allah, semalam gak bisa tidur ya jemaah. Besok kerja, kemana-mana matanya sudah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, karena orang setelah menyalurkan syahwatnya, langsung selesai. Syahwat itu seperti ombak. Dia naik, terus turun. Tapi kalau ternyata naik terus, gak turun-turun. Mau kemana dia jemaah? Maka benar-benar bagaimana Nabi SAW menekankan tentang masalah menjaga yang di bawah perutnya. Bagaimana beliau memerintahkan kepada wanita untuk melayani suaminya sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala qatab wa in kanat ala tanur. Walaupun perempuan itu ada di atas kendaraan, mungkin di atas onta. Tahu-tahu suaminya berhasrat sama dia, dipanggil sama suaminya, turun. Padahal turun dari onta itu repot, susah. Tapi turun. Wa in kanat alat tanur, walaupun sedang masak pakai tungku. Dulu pakai tungku ya. Bayangin ya seorang wanita masak sampai tungku, tahu-tahu suaminya ngomong, sayang, lagi masak kata dia. Gak apa-apa gosong. Yang penting hatiku gak gosong. Iya. Layani suaminya. Dan sekarang kita berada di masa yang sudah mendekati kiamat jemaah. Salah satu tandanya adalah wayadharu zina. Perzinaan itu merajalela. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah sekarang banyak lokalisasi yang ditutup. Iya betul. Karena lokalisasinya pindah ke handphone.
Iya. Na'udzubillah. 2013. 10 tahun yang lalu ya. Ketika ana lulus dari Medina. Abah ana itu sempat ngomong sama. Syafiq, Indonesia ini mengalami kemajuan. Satu langkah ke depan. Kenapa Pak? Anak SMP jadi germo. Anak SMP jadi germo. Jadi anak SMP jual teman-temannya. Dengan handphone. Na'udzubillah. Antum lihat bagaimana anak SMP berzina. Anak SD pun berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini jadi PR buat kita, buat para orang tua khususnya. Kalau bicara ingin bahagia di dunia dan di akhirat, dia sudah tahu tuh. Menjaga kemaluannya. Maka anaknya kalau sudah dewasa tawari nikah. Tawari nikah. Jangan ditunda. Apakah kalau nikah itu harus lulus kuliah? Enggak. Aturan di Indonesia menikah umur 19 tahun ya. Tapi sebelum 19 tahun boleh nikah asalkan mengajukan ke pengadilan agama. Ada prosesnya. Di beberapa daerah di Jawa itu ada pengajuan pernikahan dini lebih 500 orang. Karena semuanya sudah hamil di luar nikah. Na'udzubillah. Bukan menikah untuk menjaga kemaluannya, tapi menikah untuk menutupi aibnya. Ada perbedaan di sini. Nabi SAW menyebutkan ada 3 orang yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu mereka. Salah satunya an-nakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Bukan orang yang menikah untuk menutupi dosanya. Maka para orang tua tadi ketika lihat anaknya, Allah jamaah. Iya, anak pernah baca sebuah hasil penelitian dari perlindungan wanita dan anak ya. Anak lupa sudah. Dia nyebutkan kalau nggak salah Indonesia ini darurat seks bebas. Darurat sudah seks bebas. Dengan banyaknya perzinaan di tingkat-tingkat sekolah. Kalau dulu mungkin yang berzina anak-anak tingkat kuliahan, sekarang enggak. Anak-anak SMP. Na'udzubillah min dzalik. Baik, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Kata Allah, barang siapa yang mencari di balik itu, zina dan sebagainya, artinya dia tidak menyalurkan syahwatnya di tempat yang halal, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dikasih yang halal, haram dia kerjakan. Bagi laki-laki, nggak ada alasan kau berzina. Tidak ada alasan berzina. Ya gimana Ustaz, anak terpaksa, anak tergoda, anak tinggalnya jauh dari istri, anak. Nggak ada alasan berzina. Allah sudah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Enggak ada alasan. Allah sudah kasih. Nikahilah wanita yang baik-baik, yang cocok sama kalian, 2, 3 atau 4. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, nih bahagia juga. Jangan antum berpikir dengan istri 2 antum bahagia. Belum tentu. Ketika antum tidak mampu berlaku adil, cukup 1 kalau ingin bahagia. Atau ya budak. Kalau ada budak. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan berzina Ustaz. Anak kalau nikah lagi Ustaz, ruwet Ustaz. Iya. Nikah lebih dari 1 itu mengundang badai. Antum harus menghadapi mertua, harus menghadapi anak-anak, harus menghadapi ipar, harus menghadapi pengadilan untuk mengeluarkan izin itu ruwet. Tapi itulah yang halal. Antum harus siap dengan keruwetan. Sebagian wanita berpikir laki-laki
Yang nikah, suaminya nikah lagi, dia pikir untuk menyalurkan nafsunya saja. Kalau dia hanya untuk menyalurkan syahwatnya, dia berzina. Dia akan berzina. Karena kalau dia punya uang 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita. Dia bisa berzina dengan 100 wanita. Tapi dia mau yang halal. Ruwet. Aduh sudah kalau lihat ya. Maka perlu. Nabi SAW punya 9 istri. Antum pikir nggak ruwet? Berantem istri-istri Nabi SAW. Berantem mereka. Ya berantem mulut ya. Terjadi kecemburuan. Piring pun pecah di rumah Nabi SAW. Maka tolong perhatikan. Jaga kemampuan. Kalau ingin bahagia. Jaga dari zina dan dari permulaan perzinaan. Baik, itu yang keberapa? Kelima. Yang keenam, kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janji mereka. Dan kalau bicara amanah, semua kita pegang amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau bicara pemimpin selalu kita bicara, oh presiden, pemerintah, ya mereka pemimpin terbesar mungkin di negara kita. Nanti gubernur ya, kemudian bupati atau wali kota, kemudian camat, kepala desa, ya mereka semua pemimpin. Tapi kata Nabi SAW, kullukum, setiap orang dari kalian, setiap orang, itu pemimpin, antum pegang amanah semuanya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan, atas rakyatnya, atas anak buahnya. Warrajulu, suami, antum pemimpin. Boleh jadi anak buahnya cuma satu, ya istrinya aja. Ketika punya anak, tambah tuh tanggung jawabnya. Amanah yang Allah berikan tambah lagi buat engkau dan engkau akan ditanya. Engkau akan ditanya tentang istrimu. Maka para suami jangan berharap masuk surga sebelum engkau ditanya tentang istrimu dan anak-anak. Anak itu wajib berbakti sama orang tua, tapi engkau akan ditanya dulu. Engkau sudah laksanakan amanahmu sebagai orang tua? Sebagian orang tua hanya menjadi mesin mencari uang, cari fulus, kerja. Nggak pernah dia didik anaknya dengan benar. Dia nggak menjaga tuh amanah. Ketika seorang pekerja, wal khadim, Nabi SAW menyebutkan khadim sampai tingkatnya suami, istri juga pemimpin di rumahnya. Para wanita akan ditanya atas apa yang dia pimpin. Ditanya tentang hartanya suami, ditanya tentang anak-anaknya suami. Gimana dia ngurusin mereka, pembantu, pelayan, pegawai, itu pemimpin. Akan ditanya. Jadi jangan santai, kita semua pegang amanah. Dan akan ditanya, orang yang bahagia yang menjalankan amanah. Ya mungkin dia capek, lelah ya. Ketika menjalankan amanah tersebut, tapi engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Tenang orang itu jemaah. Makanya orang-orang yang korupsi umpamanya, korupsi bukan cuma harta, korupsi waktu juga, dia nggak akan bahagia. Ana pernah ke Sukamiskin jemaah. Sukamiskin itu penjaranya buat koruptor atau yang dituduh koruptor, terdakwa, tersangka di sana, dan ternyata orang fulus semua jemaah. Orang fulus. Yang dia nggak bahagia. Apa bukti nggak bahagia? Dia ngambil yang bukan haknya. Dia nggak bahagia. Dia tidak menjalankan amanah tersebut. Hidup menderita dia.
Walaupun nanti dia keluar dari sana ketika dia benar-benar tidak menjalankan amanah tersebut, maka dia nggak akan bahagia. Tolong jalankan amanah tersebut. Dan Nabi SAW menyebutkan, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Tidak ada satu hamba pun yang Allah jadikan dia pemimpin. Ada anak buahnya dia. Yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada satupun pemimpin yang kemudian dia berkhianat. Dia menipu rakyatnya, menipu yang dia pimpin. Pada hari dia kematian dia belum bertobat jemaah, haram masuk surga. Haram masuk surga. Oh dia punya sedekah, haram masuk surga dia. Dia harus masuk neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong setiap kita jangan suka menunjuk orang lain, karena antum pemimpin juga. Antum pegang amanah. Jalankan amanah tersebut. Kemudian yang ke 8 apa 7? Antum nanti cocokkan sendiri. Ada yang 7, ada yang ke 8. Bismillah. Disiplin. Disiplin. Khususnya sholat. Orang mukmin yang disiplin sholatnya, insya Allah yang lainnya disiplin. Tapi kalau dia nggak disiplin sholatnya, insya Allah masuk kerja nggak disiplin. Orang yang disiplin bekerja belum tentu disiplin sholat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat mereka. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Iya, mereka adalah orang-orang yang menjaga. Sholatnya dijaga. Tadi khusyuk, yang di sini dijaga. Apanya dijaga? Semuanya. Waktunya. Jangan sampai telat. Subhanallah ya. Kalau anda baca para salafus soleh ketika mereka bekerja, ada salah satu di antara mereka kerjanya itu bikin perhiasan. Biasanya pakai martil kecil ya. Tahu-tahu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tinggal matok dikit nih. Dia taruh. Dia tinggalkan. Kalau kita kan tanggung lah, masih belum qomat lagi lah. Maka jaga salatnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka menjaga salatnya, syarat dan rukunnya dijaga. Belajar lagi tentang sholat. Jangan pernah merasa, Ana sudah belajar tuntunan sholat Ustaz dulu waktu kecil. Iya, sekarang antum sudah dewasa. Antum tinggal cocokkan. Apakah sudah sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan orang yang menjaga sholatnya, khususnya mereka yang di shaf pertama umpamanya, nggak mau telat ya, insya Allah dia di kerjaan lainnya akan disiplin. Kita itu udah jadi disiplin. Ana pernah isi kajian di Yonif 509. Tentara-tentara semua isinya jemaah. Mereka disiplin. Waktunya apel mereka disiplin. Tapi kata komandannya, ini Ustaz, tapi kalau sholat Ustaz, males Ustaz. Maka tolong jangan sampai antum disiplin kerja. Masuk tepat waktu, tapi sholat telat-telat. Kalau itu yang antum lakukan, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang bahagia aja. Mereka yang akan mewarisi apa? Surga Firdaus, dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Kalau antum bahagia di dunia sebentar. Yang jadi presiden bahagianya berapa lama? 5 tahun. Terus habis gitu, kalau lanjut 5 tahun. Habis gitu nggak ada. Nggak ada sudah. Selesai sudah. Jadi orang biasa. Tapi di surga nggak ada. Waktunya antum bahagia cuma 5 tahun, 10 tahun enggak. Khalidun, kekal
kekal selama-lamanya jemaah. Sedangkan di dunia enggak. Jadi antum mau jadi orang kaya enggak lama juga di dunia. Antum mau jadi apapun di muka bumi ini enggak lama. Karena ini hanya rest area. Kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya ke tempat yang kekal dan abadi. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan Masya Allah, Anda pikir tempatnya dingin jemaah. Ternyata Anda berkeringat jemaah di sini jemaah. Masya Allah, Anda tadi suruh pakai jaket. Kata Ustaz, pakai jaket Ustaz, dingin Ustaz. Mana? Masya Allah. Karena barakallahu fikum. Baik, Anda kembalikan ke moderator tadi, pembawa acara. Bismillah. Sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, jadwal kita sampai jam 20.30. Masih tersisa waktu 15 menit. Diharapkan pertanyaan ditulis, kalau ada mau bertanya dan disampaikan dikirim saja. Kemudian juga berharap Ustadz yang bertanya kepada jamaah. Anda mau tanya nggak ada hadiahnya di sini? Apa yang mau dibagikan ke jamaah sekarang yuk? Nah, ada titipan 3 pundal dari donatur untuk hadiah yang menjawab. Oke. Insyaallah. Kalau begitu, Anda serahkan dulu ke Ustadz untuk bertanya. Siap. Pertanyaan yang pertama, sebutkan kita sebutkan 7 atau 8 tadi jam? 7. Yang 8 mana yang ngomong 8? Sebutkan 8. Nah, ya. Sebutkan. Ambil mic, kasih mic kepada beliau. Berdirilah. Baik, syarat bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, beriman. Yang kedua, amal. Yang ketiga, serius. Yang keempat, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Yang kelima, peduli pada orang lain. Yang keenam, orang yang menjaga yang di bawah perut atau kemaluan. Yang ketujuh, tunaikan amanah. Yang kedelapan, disiplin. Betul Ustaz? 8 apa 7? 8. Mana yang double? 7 Ustaz. Yang serius coba lagi, baca lagi. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Amal soleh sholat tadi ya, khusyuk sholatnya. Yang sholatnya khusyuk, ganti nanti. Salah Ustaz, berarti 7 ya Ustaz. Loh, sholatnya khusyuk udah? Belum, nggak ada antum. Baca lagi. Yang pertama beriman. Yang kedua amal soleh. Yang terutama adalah sholatnya khusyuk. Baik. Yang ketiga menjauhkan diri dari yang tidak berguna, ucapan atau perbuatan. Yang keempat peduli pada orang lain. Peduli kepada orang lain, utamanya zakat. Nah, yang kelima menjaga kemaluan. Yang keenam menunaikan amanah. Disiplin. Yang ketujuh disiplin. 7 berarti. Kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang hafal hadis tentang permisalan dunia? Bukan cuma tadi yang disampaikan. Nah, kasihkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisalan dunia bagi seorang muslim adalah penjara bagi seorang muslim,
dan surga bagi orang kafir. Masya Allah, barakallahu fikum. Sahih jemaah. Hadis itu tidak harus dengan lafalnya, artinya juga boleh. Iya, boleh kan riwayatul hadis bil makna. Ayuh, boleh meriwayatkan hadis dengan artinya kan Ustaz. Iya, dunia itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Pemisahan dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Tapi ana mau kasih buat yang paling jauh. Dari mana yang paling jauh di sini? Duri. Dari Nias. Datang kajian memang. Masya Allah. Gimana? Masya Allah. Kasihkan beliau jemaah. Sudah duri jauh, duri dekat lah. Banyak duri di sini. Tapi barakallahu fikir kayaknya. Nah, waktunya udah habis. Kita siap-siap sholat. Ustaz Zul. Nah, barakallahu fikum, jazakallah khair. Ya, kita siap-siap untuk salat seperti pada salat maghrib tadi karena